Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang Sekjen Indonesia Lawyers Club mau bicara. Baik Pak Karli, dan ini satu pembelajaran bagi MA untuk kesekian kalinya. Jadi kita harapkan bahwa saja tadi juga dikatakan putusan-putusan yang menurut undang-undang khususnya PK seharusnya 1 minggu setelah putusan itu diucapkan itu sudah harus dikirim ke pengadilan awal yang memutusnya. Ini kita lihat tadi bahwa saja putusan-putusan itu sudah berapa bulan baru dikirim. Yang kedua di website juga, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan di Mahkamah Agung, website juga seharusnya pada hari putus itu juga harus keluar di websitenya. Ternyata berbulan-bulan baru keluar. Ini yang kedua. Yang ketiga tadi masalah advokat yang dikatakan saudara rekan saya Henry Yoso. Nah, ini juga jadi masalah sebenarnya bagi advokat. Bahwa sejak lahirnya undang-undang tahun 2003 seharusnya ada namanya Komisi Pengawas Advokat. Tetapi sampai hari ini berdasarkan undang-undang ya tidak pernah ada Komisi Pengawas Advokat. Tadi ada Komisi Justisia. Kalau ini ada, saya rasa bisa bersinergi di sini untuk bekerja sama dalam hal ini. Karena tentunya advokat-advokat lebih banyak mengetahui tingkah laku daripada hakim-hakim, polisi maupun jaksa. Sehingga jadi ada Komisi Pengawas Advokat ini, saya rasa itu lebih efektif. Yang keempat adalah, ini yang saya rasa Pak Karni juga tidak tahu. Di dalam undang-undang ini ada namanya hakim pengawas dan pengamat. Setiap putusan-putusan pengadilan negeri itu harus diawasi dan diamatin oleh hakim pengawas. Itu di KUHP diatur. Ya, jadi hakim itu ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat untuk mengawasi. Nah, ini putusan-putusan yang demikian seharusnya ini menjadi pekerjaan daripada ketua pengadilan negeri setempat yang pernah memutus. Tetapi di dalam sampai hari ini saya tidak pernah mendengar ada hakim pengamat dan pengawas. Nah, ini di luar kita, kalau ini kasus-kasus yang seperti terjadi ini sebenarnya ya kita hadapkan ke sini mereka. Siapa hakim pengawas dan pengamat dari pengadilan negeri yang telah memutus perkara dari semula ini? Pasti dia tahu semua. Karena dia memang ditugaskan untuk itu. Terima kasih Pak Karni. Baik, Gabriel. Apa yang kita bicarakan ini saya kira juga menggambarkan apa yang disebut sebagai korupsi yudisial. Reformasi saya kira, agenda reformasi punya 2 agenda besar sebenarnya, yaitu memberantas korupsi politik dan korupsi yudisial. Dan sampai hari ini dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, saya kira kita masih jauh dari cita-cita untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita reformasi itu. Saya ingin sedikit mengutip pandangan dari Wilson, itu seorang Harold Wilson, dia itu seorang Perdana Menteri Inggris. Dia mengatakan bahwa siapa yang menolak perubahan itu arsitek of decay, jadi arsitek kebusukan. Nah, kita tentu mengharapkan Mahkamah Agung menjadi ujung tombak dan pilar untuk menjadi arsitek of civilization, arsitek peradaban. Bukan menjadi justru menjadi sumber atau inspirasi bagi arsitek kebusukan. Nah, karena itu semoga saja dengan peristiwa seperti ini reformasi yudisial atau kemudian korupsi yudisial bisa benar-benar dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai ujung tombak dari reformasi di bidang pengadilan. Kemudian kembali Charles Wilson bilang bahwa satu-satunya institusi manusia yang tidak mau mengalami perubahan itu institusi kuburan, makam. Dan semoga Mahkamah Agung tidak menjadi seperti itu. Terima kasih. Pak Yamin. Apa yang dikatakan Pak Dini itu betul, ya. Pada zaman kami itu memang ada hak ada yang disebut eksaminasi, di mana putusan-putusan yang kami putuskan itu kalau ada contoh soal, kami pernah memutuskan suatu hukuman mati dipanggil oleh hakim pengawas.
diberikan pembekalan bahwa putusan saya itu tidak ada kesalahan, karena dalam pertimbangan itu kami memberikan pertimbangan yang meringankan, yang sebetulnya dalam posisi itu tidak ada dalam hukuman mati yang hal meringankan. Kami mengalami sebagai ketua dulu, memang kewajiban kami adalah mengeksaminasi. Tapi pada saat mulai Orde Baru, itu posisi ketua itu lebih banyak kita harus ikut puspida, penasehat bupati, penasehat bupati, sehingga pekerjaan yudisial itu banyak terlantar. Menjamu tamu lah, ikut dalam pembukaan jembatan lah. Jadi protokol. Betul, sehingga mulai itu dirasakan bahwasanya pengawasan kepada hakim-hakim di bawah itu memang jadi kendor. Akibatnya seperti sekarang. Ya udah. Tuh di belakang. Saya hanya mau mempertajam bahwa Mahkamah Agung itu kalah dalam teknologi, Pak. Pertama, di dalam penyediaan mengenai komputer, itu dengan susah payah sudah disiapkan untuk itu, Pak. Tetapi berkali-kali kami ke sana, komputernya mati dan sebagainya. Kedua, di dalam SDM komputer itu, Pak. Itu sangat terlambat sekali. Banyak putusan-putusan yang dimasukkan salah dan tidak akurat, Pak. Itu perlu sekali Mahkamah Agung mewaspadai hal itu, Pak. Ketiga, Pak, mengenai yang tadi Pak Benyamin sampaikan, bahwa itu SE-nya masih ada, Pak. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 67 tentang eksaminasi. Sampai saat ini SE-nya belum dicabut. Dan itu kami tetap menuntut. Oleh karena itu adanya eksaminasi publik, oleh karena Mahkamah Agung sendiri melalaikan kewajiban dia, Pak. Itu komentar untuk Mahkamah Agung. Terima kasih, Pak. Baik, Firman. Jangan banyak kayak pendek udah. Ya. Pak Karni, saya ingin bertanya kepada Pak Benyamin sebagai senior saya. Kenapa kita memilih Dewi Keadilan yang matanya ditutup, tapi tidak memilih Dewi Keadilan yang matanya dibuka, seperti si Bindo di Jepang? Kalau memang keadaan sekarang menuntut yang namanya transparansi, Pak. Ternyata kegelapan itu adalah puncak kejahatan yang tertinggi. Buktinya sekarang semua putusan MA hampir dicurigai. Jadi kalau bicara peradilan di Jepang dengan Dewi Keadilan yang matanya dibuka, ternyata hakim tidak hanya berurusan dengan soal hukum, tapi hakim harus berurusan dengan moral justice dan social justice. Tidak melulu legal justice. Cukup. Kira-kira itu, Pak. Ada Bu Cerama. Baik. Saya ingin kemukakan, saya yakin dan percaya bahwa di masa mendatang akan terjadi perubahan. Karena apa? Kita lihat contoh krisis di dalam perbankan. Karena saya doktor hukum di dalam tata kelola. Kita melihat sebelum adanya peraturan Bank Indonesia tentang tata kelola, begitu banyak yang rusak, yang hancur. Namun setelah pasca penerapan tata kelola, ternyata hanya 2 bank, yaitu Senturi dan IB. Di sini saya yakin bahwa sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Refika, bahwa kita perlu database dan semuanya. Dan hal ini semua adalah berujung pada tata kelola. Mengenai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Ini yang perlu Pak, persoalan kita itu integritas, Pak. Bukan masalah. Pemirsa, Anda mungkin pernah mendengar nama Giossi Borsi. Dia sarjana hukum di Italia, tapi lebih memilih profesi wartawan dan penyair. Borsi juga pernah jadi tentara. Dia mengatakan, ketika seorang hakim tidak adil, dia bukan lagi seorang hakim, tapi dia seorang pelanggar dan pendosa. Kita ketemu ALC yang akan datang.